Oke, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai source code yang baru saja saya selesaikan, yaitu source code tentang API integrasi. Jadi source code ini berfungsi untuk menghubungkan antar sistem ke sistem yang lainnya. Jadi kawan-kawan tidak perlu mendevelop satu persatu server yang ingin diambil datanya. Maksudnya untuk penyesuaian tabelnya tidak perlu karena sudah dijadikan satu di dalam source code ini. Oke, langsung saja untuk prakteknya kita langsung mengakses situsnya untuk mendownload file source code-nya, yaitu Pilek Payment ya. Oke, di sini kawan-kawan silakan klik ke halaman yang paling utama. Oke, jika kawan-kawan belum memiliki akun silakan daftar terlebih dahulu, tetapi jika sudah langsung saja masuk dan gunakan username dan kata sandi yang telah didaftarkan. Oke, jika sudah masuk seperti ini silakan kawan-kawan scroll ke bawah. Jika layarnya terlalu kecil seperti ini kita minimize dulu ya, kita buat refresh menjadi 90%. Nah di sini silakan kawan-kawan klik toko aplikasi. Nah di sini ada source code tentang API integration, kita unduh dulu. Nah untuk mencobanya kita langsung saja praktekkan ke server. Nah di sini saya memiliki sebuah case, yaitu saya ingin menghubungkan antara website desa. Jadi di desa itu kan bermacam-macam sistem ya yang digunakan. Nah nanti di sini saya akan menghubungkan ke kecamatan seperti itu. Jadi API integrasi ini bisa untuk menghubungkan apapun sistem yang kawan-kawan miliki. Oke, sebelum kita menerapkan ke server, sebaiknya kita mengajukan permintaan kode out ya. Di sini ada diminta untuk kode out email dan kode out WhatsApp. Nah, nanti baru bisa kita memasukkan nama domainnya. Jadi kita kirimkan email, lalu ulangi lagi kirim WhatsApp. Nah, di sini kita akan mengintegrasikan sebuah sistem, yaitu dari website Waluyo Jati. Nah, di sini kita cek emailnya dan WhatsAppnya di sini. Nah, di sini ada WhatsApp. Kita masukkan kode outnya, kemudian yang di email juga kita copy, pastekan di sini, lalu simpan. Nah, jika sudah seperti ini, kita cek di sini nama domain sudah tertanam ya di sini. Jadi kita langsung saja masuk ke servernya Waluyo Jati Desa ID. Ya di sini kita buka file manajernya ya. Nah di sini kita buat folder baru, misalnya kita beri nama API. Oke, kita buka foldernya, lalu kita klik mengunggah, pilih file ya, ini ya, kita upload. Sudah selesai ya, tinggal kita kembali. Nah setelah seperti ini kita ekstrak saja, ekstrak file, terus coba kita muat ulang. Dan di sini sudah tampil filenya, yang ini tidak diperlukan lagi, kita bisa hapus. Oke, langsung saja kita coba akses websitenya ya, yaitu di folder API ya, seperti ini. Jika setelah diakses tampilnya seperti ini, coba kita cek di sini permissionnya ya, kita refresh. Nah di sini 00, harusnya 0644. Nah kawan-kawan bisa klik kanan, change permission. Nah di sini permissionnya diubah menjadi 644. Atau jika tidak ingin mengakses di panelnya, kawan-kawan bisa langsung akses filenya, yaitu perbaiki. Nah karena di sini sudah ada file perbaiki. Oke, ini masih 00, kita refresh, sudah menjadi 644 seperti itu. Kita coba kembali ke halaman utamanya. Oke, maka akan tampil folder instalasi ya API-nya. Nah di sini ada kode wilayah. Kode wilayah ini adalah kode unik, jadi kawan-kawan bisa menetapkan API ini digunakan untuk tujuannya itu apa gitu. Jadi
ketika misalnya nih kayak di desa kan banyak tuh, jadi ketika nanti dikumpulkan jadi satu, maka server yang mengumpulkan itu bisa memilah berdasarkan kode wilayah yang kawan-kawan tetapkan, seperti itu. Jadi di sini kita contohkan karena di desa itu ada kodenya sendiri, misalnya kode desa WPT adalah 1811/2007. Kemudian di sini kita akan mengambil instalasi API dari database mana. Nah, di sini kita akan menyesuaikan dari OpenSID. Nah, di sini kawan-kawan buka direktori instalasi sistem OpenSID ya. Nah, di bagian desa, kemudian config, dan di sini di bagian database kita klik view. Nah, kita lihat di sini ada username dan database-nya. Nah, ini sama. Kita samakan saja, pastikan di sini. Kemudian passwordnya. Jika kawan-kawan passwordnya sudah di-encrypt oleh pihak OpenSID, kawan-kawan bisa mengajukan di bagian manage my database ini ya, diganti passwordnya saja di sana. Jadi nanti passwordnya akan ganti sesuai yang kawan-kawan tetapkan. Oke, kita copy, lalu kita pastekan di sini. Nah, di sini domain yang diizinkan mengambil IP ini apa? Nah, di sini saya mencontohkan yaitu demo Linkom. Nah, ini adalah domain yang diizinkan oleh API ini. Kemudian IP yang diizinkan, jadi tidak hanya nama domain, tapi sistem API ini meminta IP servernya. Nah, di sini kita contohkan IP servernya ini. Kita copy, kita pastekan di sini. Nah, di sini ada APK update dan private key update. Maksudnya, ketika kawan-kawan mengisi kolom ini, maka ketika ada update, kawan-kawan tidak perlu bertanya atau bingung. Nanti otomatis ketika kawan-kawan mengakses halaman ini lagi, maka akan muncul notif update seperti itu. Tapi kalau tidak diisi, maka tidak akan menerima update. Misalnya, saat instalasi awal, kawan-kawan tidak mengisi, tidak apa-apa. Tapi nanti ketika kawan-kawan ingin mengupdate, kawan-kawan bisa melakukan instalasi lagi, tetapi nanti diisi kolom update-nya ini. API key ini dan private key ini diambil dari akun kawan-kawan. Nah, akun kawan-kawan kan ini ya, misalnya ini, lalu klik bagian icon profil, ya profil, langsung klik pengaturan API. Nah, di sini ada API key, ya kita copy, letakkan di sini. Kemudian private key-nya juga kita copy, pastekan di sini. Lalu simpan konfigurasi. Oke, maka akan tampil data API key dan private key dari instalasi API ini. Nah, kawan-kawan harus menyimpan data ini. Karena apa? Karena data ini tidak disimpan sama sekali. Ini disimpan tidak ada penyimpanannya, baik di SQL atau apapun, karena ini sudah tercatat ya di sistem API, instalasi API. Jadi tidak ada seseorang pun yang menyimpan data ini. Hanya server kawan-kawan yang menyimpannya, seperti itu. Jadi kawan-kawan jangan ketika sudah menginstal, jangan melakukan instalasi lagi, karena setiap instalasi lagi akan berbeda API key, seperti itu. Misalnya nih kawan-kawan mengakses halaman ini lagi, kita coba copy paste. Nah, kawan-kawan ketika tadi sudah menginstal, maka akan muncul notif update ketika memang ada pembaruan. Nah, seperti ini contoh, ini hanya contoh ya. Nah, ketika kawan-kawan mengisi lagi, maka private API key dan private key ini akan berbeda, seperti itu. Maka dari itu, ketika kawan-kawan sudah melakukan instalasi, sebaiknya kawan-kawan bisa menonaktifkan halaman indeks ini. Jadi kawan-kawan bisa lihat di bagian ini, di bagian indeks ya. Coba kita refresh mode ulang dulu. Nah, di sini indeks, karena bacanya indeks ya. Untuk ini kita aktifkan file tersembunyi dulu, karena kita bisa men-setting biar tidak bisa diakses itu melalui htakses. Kita simpan. Nah, di htakses ini kawan-kawan klik kanan, edit, tambahkan kalimat di belakang sini adalah indeks, lalu garis lurus seperti ini. Ya, kita simpan. Jadi fungsinya agar tidak seseorang melakukan instalasi ulang, seperti itu. Coba kita akses ya file ini, kita refresh, maka akan menjadi
forbidden 403 karena kita tidak kasih akses seperti itu. Nah, ketika kawan-kawan untuk memantau kan di sini kita tidak tahu nih siapa yang mengotak-ngatik server kita. Nah, kawan-kawan bisa menggunakan source code dari Felix Payment juga, yaitu kita scroll ke bawah. Di sini toko aplikasi, di sini ada namanya Scoreshaver. Ini gratis ya, kawan-kawan tinggal mengunduh saja. Nanti di situ ada panduan instalasinya seperti apa. Nah, nanti ketika memang ada pembaruan ya atau perubahan file atau bagian penambahan folder di server Anda seperti ini, akan muncul notifikasi baik WhatsApp ataupun via bot Telegram yang kawan-kawan setup ya, seperti itu. Nah, untuk lebih selanjutnya nanti kawan-kawan bisa lihat video selanjutnya. Oke, setelah seperti ini kita close saja. Karena instalasi API sudah selesai, kawan-kawan bisa lihat di sini ada dokumentasi API-nya. Nah, ini di sini ada documentation API, yaitu di sini ada endpoint API-nya, URL-nya, di sini ada parameternya, API key-nya, private key. Jadi ini adalah dokumentasi API. Jadi kawan-kawan tidak perlu membuat satu persatu tabel API-nya gitu. Misalnya kita cari A ya, karena banyak tabel OpenID misalnya kan, ini keluar semua. Nah, seperti itu. Jika kita pilih agenda, maka akan muncul respon yang bisa kita ambil seperti ini. Nah, kemudian kita bisa lihat di bagian ini source code di sini ada contoh request. Nah, ini kawan-kawan bisa menggunakan contoh requestnya. Misalnya kawan-kawan tidak tahu nih cara menggunakannya. Nah, kita copy saja ini. Kita masuk ke server demonya, demo e-linknya. Kita buat file ya. Kita contohkan nama api.php. Kita edit ya. Kita pastekan di sini. Nah, di sini base URL-nya kita isikan dengan nama ini. Oke, kita copy, pastekan di sini ya. Kemudian API key, nah ini. Makanya jangan sampai terrefresh. Kalau terrefresh, maka kawan-kawan harus mengulang kembali settingannya. Seperti itu. Oke, seperti ini. Jika sudah, klik simpan. Dengan demikian setup API sudah selesai. Kawan-kawan bisa langsung cek testing ya. Kita testing yaitu di demo elink.com/api.php. Nah, ini akan muncul semua tabel dari agenda seperti itu. Jika kawan-kawan ingin merubah lainnya, kan di sini agenda nih. Kawan-kawan ingin merubah artikel misalnya, kita cek di artikel. Nah, ini kita bisa copy lalu di bagian agenda ini kita refresh semua aja, refresh all ya. Kita all, kemudian save change. Coba kita refresh ulang di bagian demo API-nya. Oke, maka akan menjadi artikel seperti ini. Jadi kawan-kawan tinggal mengambil datanya, tidak perlu setup satu persatu seperti itu. Jadi API integration ini sudah lengkap ya, bisa kawan-kawan modifikasi ataupun dan lain sebagainya tanpa perlu repot membuat parameter satu persatu tabel dari server tujuan seperti itu. Oke, itu saja mungkin tentang source code API integration. Nanti selanjutnya, video selanjutnya kita bahas tentang penggunaan API integration ini untuk dashboard kecamatan. Saya akhiri, terima kasih.